Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhulal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan saudara kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu sekali, dengan izin dari Allah hadirkan kita di masjid ini. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul juga kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul juga kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu di surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Ini Allah informasikan kepada kita Bapak Ibu, dan kita menyaksikan benarnya ayat ini. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Bagi orang-orang yang di luar kita, Bapak Ibu, mereka mempercayai bahwa manusia itu pasti mati. Cuma Allah tekankan di sini tidak hanya mati, tapi merasakan mati itu. Dan kita menyadari itu, Bapak Ibu, sudah mengatakan betapa sakitnya mati itu, bahkan mati itu puncak dari segala rasa sakit. Maka kita harus memahami ini, Bapak Ibu, karena terjadi tidak lama lagi ini akan menghadirkan kepada kita, kematian itu akan hadir kepada kita. Maka Allah sambung ayat dengan mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh hanyalah akan disempurnakan ujurakum, pahala balasanmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti akan disempurnakan balasannya, Bapak Ibu. Balasan kebaikan akan Allah sempurnakan nanti di akhirat, balasan kejahatan, keburukan pun akan Allah sempurnakan nanti. Maka ketika kita melihat orang itu menzalimi orang lain, yang korupsi, dia tenang-tenang saja, aman-aman saja, iya betul. Tapi nanti di akhirat akan Allah sempurnakan balasannya. Ada orang berbuat baik sepertinya dia diajukan oleh orang lain, tapi Allah katakan di sini dia akan mati, dia akan merasakan mati, nanti di akhirat sempurna Allah berikan balasan. Dan Allah mengatakan, Bapak Ibu, dan selanjutnya faman zuhziha 'anil nar, apabila dia selamat dari neraka, wa dukhulal jannah, dan dia masuk ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Amin. Paham kita, Bapak Ibu? Orang yang sukses itu apabila dia mati, dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, itu yang sukses. Dia tidak ada gagal hidup, Bapak Ibu. Kalau dia mati di surga tidak gagal hidup. Walaupun di dunia ada gagal pendidikannya, gagal rumah tangganya, gagal menjabat, gagal segala gagal dalam bentuk dunia, gagal bisnisnya, tidak gagal, Bapak Ibu. Kalau dia mati masuk surga, dia tidak gagal. Dia hidup di dunia, bangkrut usahanya, ya, bangkrut usaha apapun yang dikerjakan gagal, kemudian dia mati. Di mata orang dia adalah manusia gagal, tapi kalau dia mati masuk surga, dia bukan orang gagal. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, ada orang yang sukses di mata manusia. Ketika dia meninggal dunia, banyak orang datang, banyak karangan bunganya, dia masih sebagai orang sukses, tapi dia dalam sukses itu banyak hak-hak Allah yang dilanggar, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia dikatakan pahlawan di dunia, orang sukses di dunia, tapi di mata Allah dia orang gagal. Kenapa?
Maka sadarlah kita Bapak Ibu, maka Rasulullah mengatakan siapa orang yang cerdas itu? Orang cerdas adalah orang yang mengingat kematiannya dan mempersiapkan diri untuk mati. Kalau kita tanya pada usia apapun manusia, kita tanya kepada dia, hai bulan, kalau seandainya sejam lagi, 2 jam lagi kamu mati, apa yang kamu kerjakan? Jangan berubah, jangan berubah dan jangan minta maaf kepada manusia. Semua manusia pasti akan mengatakan itu Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengatakan orang cerdas apa? Orang yang mempersiapkan mati. Pertanyaan itu kan bisa juga sejam lagi, 2 jam lagi kita mati Bapak Ibu. Dan terbukti bahwa kita berjumpa dengan orang yang ketika kita berbicara dengan dia, kita berpisah dengan dia, dapat orang yang meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang berkuasa kami tentu dengan itu dikambing itu semua. Jadilah orang sukses, apa orang yang dia mati masuk surga. Jadi orang sukses satu saat yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Setiap berganti hari kita katakan ini hari terakhir kita. Kalau itu sudah kita camkan Bapak Ibu, insya Allah kita akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.